Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mancang, yang kebetulan pada hari ini tidak sempat hadir untuk kegiatan kita pada hari ini. Yang terhormat rekan-rekan semua, Dewan Guru, staf tata usaha juga di SMP 1 Mancang ini. Mudah-mudahan semuanya kita hari ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang yang cukup terik di luar dan mudah-mudahan di dalam tidak terlalu terik, kita bisa melaksanakan kegiatan mengenai diseminasi bimbingan konseling pada tahun 2025 ini. Salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita juga umatnya di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, yang perlu awal diketahui adalah, mohon izin berdiri teman-teman. Ya, silakan. Banyak sekali, ada 8 hal yang harus disampaikan pada teman-teman semua. Tapi saya potong poin-poin pentingnya saja. Jadi dari 8 itu saya ambil satu. Dari 8 saya ambil satu materi untuk praktek baik ke kita semua pada hari ini. Teman-teman, waktu kegiatan di Parung selama kurang lebih 1 minggu itu sebetulnya sudah saya laksanakan di sekolah ini. Cuman pemantapannya memang kegiatan di sana di Parung, pemantapan mengenai materi yang akan disampaikan sudah berjalan. BKD kita semenjak 2010, materi-materi ini sebetulnya sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Mancang semenjak saya tugas di sini, kebetulan 2009 di bulan Februari 2009. Baik, teman-teman semua, yang akan kita bicarakan, yang akan kita saling sharing aja. Saya bukan menggurui di sini. Saya juga sambil belajar tentang ini teman-teman semua. Bisa punya gimana kan, Cek? Ini pojok. Mana pojok mana? Pojok bawah. Pojok bawah. Kiri. Dibujur pojok Mana? Nah, itu ya udah kaki. ini. Bukan. Oh, ini. Nah, itu. Mana buku Bapak? Tutup Pak di bawah. Ya. Wih, ada Nah ini estetik memang maksudnya. bukan AI, bukan Pak. Baik teman-teman, yang utama kenapa saya ambil hanya satu materi dari 8, karena nanti teman-teman semua yang berhubungan langsung dengan siswa, baik sebagai wali kelas, baik sebagai guru mapel, baik sebagai guru wali, sekarang ada tambahan teman-teman mengenai gaya belajar siswa. Terkadang mungkin gini teman-teman, kita di ruangan kelas atau ketika proses KBM berjalan, mohon maaf sebelumnya, mungkin menyamakan semua gaya belajar siswa di kelas. Mungkin, tapi mungkin ada juga yang enggak. Sebetulnya teman-teman, yang terjadi di lapangan mengenai anak didik kita, gaya belajar mereka tuh berbeda-beda teman-teman. Berbeda-beda. Gaya belajar tuh terbagi menjadi 3. Yang satu gaya belajar visual, ya, kedua dengan kinestetik, ketiga dengan gaya belajar auditori. Mereka punya 3 gaya belajar itu. Makanya terkadang terjadi paradigma di kelas atau dinamika di kelas ketika kita melihat anak-anak ini pendiam, ini ubrek. Kita sebetulnya memang gaya belajar karena mereka berbeda teman-teman. Kalau kita menyamakan semua harus diam di kelas, itu memang agak sulit. Bisa tapi agak sulit mungkin dengan keterpaksaan sedikit dan ketidak-enjoyan mereka. Baik, untuk mengenal gaya belajar dari anak didik kita,
tujuan kita mengenali gaya belajar peserta didik kita di SMP Sukamajang ini. Jadi peserta didik dapat membedakan contoh-contoh gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kedua, siswa dapat merinci ciri-ciri gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Peserta didik dapat merinci manfaat mengenali gaya belajar. Siswa dapat mengikuti gaya belajar dan siswa dapat menentukan langkah-langkah menerapkan gaya belajarnya. Jadi nanti pada prakteknya teman-teman semua, teman-teman bisa mempraktekkan tes gaya belajar ini dengan sistem wali kelas bisa, dengan sistem mapel bisa setiap kali masuk, atau dengan sistem wali kelas ketika menjadi wali kelas juga bisa. Ya. Jadi gaya belajar anak kita bisa tentukan mengenai gaya belajarnya dengan tes-tes yang bisa dilaksanakan ketika kita posisi di wali kelas, guru mapel, atau di guru wali. Oke, ini anak-anak yang punya ciri-ciri gaya belajar visual. Tadi yang pertama ada visual, ada auditori, ada kinestetik, teman-teman. Saya persingkat. Ini ciri-ciri anak-anak dengan gaya belajar visual. Mereka biasanya mudah mengingat apa yang dilihat. Lebih cenderung menggunakan indera penglihatan mata daripada yang didengar. Suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Entah itu meja, entah topi, entah buku sendiri. Mungkin teman-teman di pengalaman pasti banyak menemukan murid-murid kita seperti itu. Lalu mereka juga punya ciri-ciri pembaca yang cepat dan tekun. Karena memang indera matanya lebih dominan, indera penglihatannya lebih dominan karena visual. Lebih suka membaca daripada yang dibacakan. Kalau dibacakan berarti mendengar, nanti larinya ke auditori. Tapi lebih suka membaca, mereka lebih senang membaca. Mungkin di kelas juga teman-teman semua bisa lihat, suka anak yang senang membaca. Kadang kita sambil menjelaskan, dia asik baca tetap. Baik, 5. Rapi dan teratur. Baik rapi pakaian, tempat duduk, baik teratur juga pakaian, tempat duduk, dan sebagainya. Terutama dari sikap atau tutur kata. Boleh next? Pak, ya, lanjut. Yang keenam, mementingkan penampilan dalam hal pakaian ataupun penampilan keseluruhan. Jadi kelihatan bisa rapi anaknya. Rapi, bersih, itu anak-anak yang punya gaya belajar visual kebanyakan. Ciri-cirinya ya, meskipun tidak terjadi secara 100%, tapi 90% kemungkinan ciri itu adalah anak-anak visual. Kita bisa melihat teman-teman di lapangan ketika penyambutan di depan. Tugas dari kementerian saya. Saya sih nggak mau. Satu materi kemungkinan 2 jam teman-teman. Kalau ada 3 yang menggunakan 3, kita nggak bisa sama. Jadi terima kasih banyak semua teman-teman yang hadir di sini atas waktunya, atas pemikirannya, atas pertanyaan dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anak didik kita semua supaya memang kedepannya menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak semuanya. Pak Memilin, terima kasih. Ibu Wakil Bapak Kepala Sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi